Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Wahsyiyin, telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang utusan kepada Wahsyiyin. Siapa Wahsyi itu? Ada yang sudah pernah kisah Wahsyi? Wahsyi ini seorang budak, ya, seorang budak yang dijanjikan oleh tuannya apabila mampu membunuh seorang pahlawan besar di dalam Islam, yakni sahabatnya baginda Nabi, berikut pamannya Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dia akan dibebaskan oleh tuannya. Wahsyi, ya, Wahsyi. Ada yang ingat siapa nama tuannya? Seorang perempuan, ya, perempuan, cewek, ya. Ya, siapa namanya? Siapa namanya, Gun? Ingat nggak? Ingatnya cewek aja. Hindu. Istrinya siapa? Istrinya siapa? Ya jawab aja, istri suaminya. Gitu agak yang cerdas sedikit, meskipun nggak tahu namanya kan jawab yang betul. Istri siapa? Suaminya. Istri suaminya. Hindun ini, ya, sebelum masuk Islam itu benar-benar membenci Nabi. Saudara-saudaranya Hindun itu semuanya tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hindun itu punya dendam kesumat kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang yang syahid pada perang Uhud. Suatu ketika budak bernama Wahsyi itu adalah budak yang ahli dalam melemparkan tombak. Ketika Wahsyi ini melemparkan tombak, maka tidak pernah meleset, pasti kena sasaran. Maka Hindun tadi itu berkata kepada budaknya yang bernama Wahsyi, seandainya engkau ini berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka engkau akan aku bebaskan. Jadi ikut berperang dalam peperangan Uhud, tidak ada tugas yang lain kecuali mengintai sahabat Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Walhasil diintai, setelah banyak korban dari kaum kafir Quraisy itu berguguran di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib yang punya julukan, apa namanya julukannya? Singa padang pasir. Kenapa? Ya karena memang beliau itu orang yang paling ditakuti di padang pasir sana, di Arab sana. Tidak ada yang berani melawan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau berani, ya cuman satu aja, istrinya jadi janda, ya, atau kalau dia belum punya istri, kepalanya dipisah dari badannya. Itu aja kalau berani melawan namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan karena takut-takut aja, orang melawan pun memang nggak bisa menang, karena betapa mahirnya bermain pedang, bermain panah, semua mahir, sehingga ditakuti. Nah, walhasil pada perang Uhud itu diintailah seorang sahabat Nabi juga pamannya yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Wahsyi sebelum masuk Islam. Maka dilempar dengan tombak itu, lalu syahidlah sahabat Nabi dan berikut pamannya yang namanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindun karena bencinya kepada Hamzah itu sampai berjanji akan memakan jantungnya, sehingga ketika terdengar berita syahidnya seorang sahabat bernama Hamzah, Hindun tadi itu mencari di mana jasad Hamzah bin Abdul Muttalib. Walhasil ditemuilah benar-benar bahwasanya yang namanya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu itu telah syahid. Maka dibelah oleh Hindun itu dadanya, diambil jantungnya dimakan. Seperti itu, ya. Kira-kira dosanya gede enggak? Luar biasa, dia yang membunuh seorang yang berjasa pada Islam. Pada saat Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya itu membawa kurang lebih 10.000 sahabat Rasulullah, 10.000 pasukan dibawa oleh Rasulullah itu membebaskan kota Mekah. Maka kota Mekah itu bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Wahsyi ini bersama beberapa sahabatnya melarikan diri, kabur. Yang lain masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, kemudian istrinya yang tadi Hindun dari itu masuk Islam, ya. Wahsyi ini kabur, ya, ketakutan. Setelah mendengarkan kabar kaburnya Wahsyi tadi itu, maka Rasulullah nih
ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsyin, diutuslah seorang utusan menemui Wahsy. Utusan menemui Wahsy. Yad'uhu ilal Islam. Utusan ini diutus oleh Nabi untuk mengajak Wahsy tadi itu supaya berislam, supaya masuk Islam. Nah, mendengarkan ajakan Nabi itu, Wahsy ini berkata, fa'arsala ilaihi yaqul, maka Wahsy tadi ini juga mengutus utusan menjawab ajakan tersebut. Apa kata Wahsy? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa tad'uni ilal islami wa anta taz'amu annahu man qata nafsan aw asyraka aw zanaya yudha'afu lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Kata Wahsy itu, wahai Muhammad, ini kata Wahsy zaman dulu ya. Kalau setelah dia masuk Islam, pasti apa katanya? Ya Rasulullah. Dia kasih panggil nama dulu nih. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana engkau ini mengajak aku masuk Islam, sedangkan engkau telah menyampaikan sesuatu yang berat, bahwasanya barang siapa yang telah membunuh manusia, au asyraka, atau orang yang telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, au zanaya, atau orang yang telah berzina, yudha'afu lahul azab yaumal qiyamah, Allah melipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan kekallah ia dalam keadaan hina di dalam neraka itu. Wa inni qad fa'altu dzalika kullahu, sedangkan aku ini, kata si Wahsy, telah melakukan itu semuanya. Membunuh ya iya, ya, syirik ya iya, dosa-dosa yang lain juga dilakukan. Semua dosa itu telah aku lakukan, wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin engkau ini mengajak aku kepada Islam, sedangkan engkau menyampaikan satu kabar bahwa orang yang telah melakukan hal yang demikian itu akan kekal di neraka dalam keadaan yang hina. Ini galau kan kira-kira? Galau kan ini? Ini galau kan? Ini orang galau. Wa inni qad fa'altu dzalika kullahu, dan aku ini telah melakukan itu semuanya. Dosa-dosa itu semua telah ada padaku. Fahal tajidu li rukhsatan, maka apakah ada keringanan untukku, kata Wahsy. Mendengarkan apa yang menjadi keluhan Wahsy, pertanyaan Wahsy tersebut, Allah turunkan ayat sebagai jawaban. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70 itu, yang demikian itu, yang akan kekal di neraka dalam keadaan hina tadi itu siapa? Illa man taba, kecuali siapa orang yang bertaubat, wa amana, dan ia beriman, wa amila amalan solihah, dan ia melakukan amal-amal soleh. Nah, orang kalau sudah melakukan yang banyak tadi dosa-dosa di masa lalunya, tapi ia ini taubat kepada Allah, lalu dia beriman kepada Allah, kemudian ia melakukan amal-amalan yang soleh, maka ia tidak termasuk. Paham nggak maksudnya? Paham? Maka dia tidak termasuk. Jadi syaratnya itu taubat, beriman kepada Allah, dan amal soleh. Kira-kira Wahsy, kamu ini berimanlah kepada Allah, taubat kepada Allah, dan lakukan amal soleh. Maka yang dulu-dulu itu menjadi dihapuskan oleh Allah. Nah, kira-kira Wahsy ini cukup nggak dengan jawaban ini? Setelah dikirimkan ayat ini kepada Wahsy, faba'atsa biha ila Wahsyin wa ashabihi faqala Wahsyun. Nah, disampaikan ini ayat, Wahsy menjawab lagi, hadza syartun syadidun, ini syarat sangatlah berat. Harus taubat, ya, harus beriman, harus banyak beramal soleh. Kata Wahsy, ini syarat yang berat, belum juga mau masuk Islam. La'alli la aqdiru alaihi fahal ghairu zalik, fahal ghairu zalik. Kenapa ini syarat yang berat? Karena aku tidak tahu kira-kira aku ini apa mampu melakukan hal yang demikian itu. Masih ragu juga. Apa ada yang lain keringanan itu? Allah jawab lagi, mendengarkan keluhan Wahsy itu Allah turunkan ayat berikutnya, fa anzalallahu ta'ala
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 46. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dikirimkan ayat ini, faba'atha biha ila Wahsy faqala Wahsyun. Ayat sudah turun, dikirimkan lagi kepada Wahsy. Wahsy menjawab lagi, aroni ba'du fi syabhatin fala adri yaghfiru li am la fahal ghairu dzalik. Aku ini curiga, barangkali tetap tidak mampu, maka aku ini tidak tahu apakah aku ini akan diampuni, apakah Allah itu akan ampuni aku atau tidak. Fahal ghairu dzalik, apakah ada lagi yang lebih ringan? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini ayat pamungkas nih. Masih aja ragu. Taubat. Dia takut, apa aku bisa bertaubat, amal soleh, apa bisa aku ini berhenti beramal soleh, nggak yakin bisa melakukan amal soleh meskipun aku sudah berislam. Maka turun ayat yang terakhir ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Makna melampaui batas itu dosa itu nggak bisa dihitung lagi. Yang disebut-sebutkan tadi itu masih lebih dari itu. Dia sudah syirik, dia sudah membunuh, lebih dari itu pun dia sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Tadi itu nggak diampuni syiriknya, tadi yang nggak diampuni membunuhnya, tadi yang nggak diampuni apa? Akhirnya Allah tunjukkan betapa Maha Pemurah dan Maha Pengampunnya Allah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa. Ayat ini lalu kemudian dikirimkan kepada Wahsy lagi. Fa ba'atsa biha ila Wahsyin wa ashabihi. Dikirimkanlah ini kepada Wahsy tadi. Faqala Wahsyin. Maka berkatalah Wahsy setelah mendengarkan ayat yang terakhir ini, na'am hadhihi, ya inilah yang aku tunggu. Artinya apa? Inilah yang menenangkan jiwanya, inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan di dalam hatinya. Apakah ia ini termasuk orang yang akan diampuni atau tidak? Apakah ia ini termasuk orang yang akan mampu beramal setelah berdosa atau tidak? Dia yakin dengan ayat ini isyarat bahwa pasti jika ada kemauan itu, ia termasuklah orang yang akan mampu melakukan segala kebaikan-kebaikan itu. Setelah mendengarkan ini, maka Wahsy menjawab, na'am hadhihi, ya inilah, ini betul, ini yang aku tunggu-tunggu. Faja'a fa aslama huwa wa ashabuhu. Maka datanglah ia menemui Rasulullah, lalu ia berislam bersama sahabat-sahabatnya itu yang tadi kabur lari ke atas gunung tadi itu, mendengarkan ajakan Nabi, mendengarkan betapa banyak janji Allah SWT terhadap ampunan-ampunannya itu. Maka yakinlah seorang Wahsy tadi lalu berislam bersama para sahabatnya. Faqala muslimun, mendengarkan itu kaum muslimin yang ada di sekitaran Wahsy, di sekitaran Rasulullah yang mendengarkan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada Wahsy tadi itu. Faqala muslimun, kaum muslimin pada saat itu serentak mereka ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi lahu khosatan amlil muslimina ammatan. Ya Rasulullah, ini nih khusus untuk dia aja atau untuk seluruhnya kaum muslimin yang lain? Maknanya, ya Rasulullah, yang dapat anugerah ini cuman Wahsy atau kami juga? Yang dapat ampunan setelah berbuat dosa andainya mereka bertaubat itu? Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, balil muslimina ammatan. Bahkan untuk setiap kaum muslimin yang bertaubat kembali kepada Allah. Nah, ingat dosa Wahsy, membunuh iya, syirik iya, dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa itu ia lakukan,
maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wahsy masuk Islam. Setelah Wahsy masuk Islam, Wahsy ini membayar kesalahannya itu. Ketika Wahsy masih dalam keadaan belum beriman, ia membunuh orang terbaik di dalam Islam. Tapi setelah dia berislam, ia buktikan kepada Nabi, dia membunuh orang yang paling jahat sebagai musuh Islam, yakni orang yang mengaku sebagai Nabi. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab, sudah banyak sekali kaum muslimin pada saat itu yang murtad, ikut jadi pengikutnya Musailamah. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai Nabi, ya, mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah intiqal, setelah Rasulullah ini wafat. Maka dosanya dulu yang membunuh sahabat terbaik dalam Islam diganti, ditebus dengan membunuh orang yang paling jahat di dalam Islam, orang yang mengaku sebagai Nabi. Itu tangan Wahsy telah mati orang yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini menggemparkan dunia sampai-sampai banyak di kalangan orang-orang yang pernah berjumpa Nabi pun terpengaruh dan murtad ikut kepada Musailamah yang Nabi palsu tadi itu. Sampai terkenal kan banyak ngarang ayat Musailamah ini, ya kan? Kalau di dalam Quran itu orang Islam punya ayat namanya ayat Al-Fil, gajah, ya kan? An-Nahl, lebah. Dia coba-coba menandingi Al-Quran, bikin surat juga namanya surat kata. Difda, ya Difda binta Difda, ini itu ayatnya, ya seperti itu. Wahai kata, anak dari dua kata, punggungmu di darat, perutmu di air. Nah itu ayat-ayat ini, tapi nggak laku. Padahal Musailamah ini seorang penyair yang ahli dalam bahasa Arab, tapi ingin menandingi Quran memang tidak akan pernah bisa. Musailamah aja yang dulu sahabat Nabi sebagian saja yang pernah jadi sahabat Nabi bisa murtad ikut dia karena kehebatannya, nggak bisa nandingi yang namanya Quran, apalagi zaman sekarang, ya, yang mau coba-coba ini namanya mukjizat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisah dan ini beberapa keterangan di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah. Semoga ini manfaat, ya, bisa kita ambil manfaatnya, membangkitkan semangat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Salah bangkit, jangan mau ikut setan, ya, jangan mau ikut setan terus menerus. Nah, cukup ini kitab Al-Fawaid Mukhtarah. Kita lanjutkan membaca kitab At-Taubah. Sudah ngantuk belum? Belum. Ini diam dulu, lima apa tidur? Ya. Nah, silakan ngopi dulu, dimakan dulu. Ini waktunya. Masya Allah, ngaji jangan sekarang, ya. Ada kopinya, ada kuenya, ya. Jalan semua berada mobil, motor. Kalau orang zaman dulu ngaji, mau belajar satu huruf, satu baris saja harus jalan berkilo-kilo, tapi terus semangat, ya.